Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik? Sehat? Ya, gimana? Baik, sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya. Oh iya, gimana protokol kesehatannya? Masih diperhatikan enggak? Gimana? Perhatikan? Ya dong, harus ya. Dari mulai apa? Mencuci tangan dan juga memakai masker. Pinter. Oke, sebelum kita mulai materi pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung aja ya ke tujuan pembelajaran yang harus kalian simak terlebih dahulu sebelum memahami dan mempelajari materi kali ini. Di slide ini. Sultan Al-Kamil Muhammad. Tujuan dari pembelajaran materi kali ini ialah yang pertama, supaya kalian bisa mengenal siapa itu sosok dari Al-Kamil dan juga supaya kalian bisa meneladani perjuangannya dalam menghadapi tentara salib. Kita langsung aja ya mulai membahas mengenai Al-Kamil dari mulai biografi sampai kemudian nanti kepemimpinannya seperti apa sih? Langsung aja ya. Biografi Al-Kamil. Nama lengkap dari Al-Kamil ialah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Mali Muhammad. Ia merupakan anak atau putra dari Al-Adil. Kepemimpinan Al-Kamil. Pada tahun 1218 sampai tahun 1238, Al-Kamil kemudian diangkat menjadi khalifah, tepatnya setelah ayahnya meninggal, yaitu Al-Adil atau khalifah sebelum dia. Dan kemudian Al-Kamil memulai kepemimpinannya dengan menghadapi pasukan salib yang tengah mengepung kota Dimyat atau Damietta yang bertepatan pada tahun 1218 Masehi. Harus kalian ketahui bahwasanya sebelumnya Al-Kamil sudah berhasil merebut kekuasaan di Yerusalem pada tahun 1187. Namun ketika beliau mendengar bahwasanya pasukan salib sudah berhasil memasuki wilayah Mesir, kemudian beliau langsung mengerahkan pasukannya dari Mesir. Namun setelah pertempuran demi pertempuran berlangsung, beliau tidak berhasil menembus kepungan pasukan tentara salib terhadap Damietta. Akhirnya beliau pun menawarkan sebuah perjanjian damai. Dia bersedia menyerahkan kembali Yerusalem dan wilayah-wilayah lain yang pernah direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi kepada tentara salib. Dengan syarat tentara salib bisa menarik mundur pasukannya dari Damietta. Selama berlangsungnya pengepungan Fransiskus dari Assisi atau seorang biarawan Kristen yang telah mengabdikan dirinya dalam kehidupan kemiskinan dan perdamaian, bertekad untuk menemui sang sultan setelah seruan perdamaiannya terhadap tentara salib dan para pemimpinnya yang tidak digubris. Biarawan tersebut yang kelak dikenal sebagai Santo Fransiskus, salah satu santo paling kudus dalam Kristen, berharap untuk mengkristenkan sang sultan demi menghentikan peperangan lebih lanjut. Berseberangan dengan para panglima tentara salib dan bahkan kepausan yang bersikeras untuk terus melancarkan serangan, Fransiskus kemudian menemui Sultan Al-Kamil di perkemahannya. Dalam situasi perang dan pengepungan tersebut, sang sultan bisa saja langsung memenggal kepala Fransiskus atau menjadikan pendiri Ordo Fransiskan itu sandera untuk ditukar dengan kebebasan kota Damietta pada waktu itu. Pengikut Fransiskan sudah cukup banyak untuk menjadikan dirinya cukup diperhitungkan. Lebih-lebih berani-beraninya Fransiskus berkhotbah tentang Kristen di hadapan sang sultan yang merupakan penganut Sunni taat tersebut. Akan tetapi, Sultan Al-Kamil justru menerima Fransiskus dengan ramah, kemudian menghormatinya sebagai orang yang beriman, dan mengizinkannya berkhotbah di hadapan dirinya dan para penasihat keagamaannya. Maka terjadilah dialog antar agama yang damai di tengah kecamuk peperangan yang paling mematikan. Hingga kemudian setelah berminggu-minggu berada di perkemahan, sang sultan dan setelah dengan leluasa berkhotbah di depan para prajurit Mesir karena mendapat izin dari sang sultan, Fransiskus pun diantarkan kembali dengan aman ke perkemahan tentara salib. Damietta akhirnya jatuh ke tangan tentara salib. Penduduknya yang tadinya 80.000 jiwa tinggal menjadi 3.000 saja. Sultan Al-Kamil kemudian mundur ke Mesir untuk mempertahankan kerajaannya dari ambisi Kardinal Pelagius Galvani, wakil kepausan yang terus mendesak untuk menaklukkan seluruh Mesir.
Perlu dicatat ya, bahwasanya di Mesir sendiri pada waktu itu sudah hidup komunitas-komunitas Kristen. Tetapi karena Sultan Al-Kamil sudah terkenal, karena toleransinya mereka tidak bertindak sebagai musuh dari dalam. Perjanjian damai dari Sultan Al-Kamil sekali lagi ditolak. Kardinal Pelagius dan para pimpinan tentara salib yang ambisius ingin terus menyerang Mesir demi menaklukkan kota itu seluruhnya. Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Korban terus bergelimpangan di kedua belah pihak, hingga ketika pasukan tentara salib yang terus bergerak maju ke wilayah Mesir terjebak dalam rawa-rawa Sungai Nil. Mereka tidak paham medan Sungai Nil yang rumit. Oleh karena itu, pasukan Sultan Al-Kamil berhasil mengepung mereka dan memutus jalur pasokannya dari garnisun di Damietta. Sang Sultan kini berada di atas angin, apalagi dengan datangnya pasukan bantuan dari wilayah kekuasaan adik-adiknya di Damaskus dan Jazirah. Tentara salib jelas kalah jumlah. Pada saat itu, Sultan Al-Kamil bisa saja membantai tentara salib yang sedang terjebak, hingga tak tersisa dan merebut kembali Damietta dengan pasukan barunya. Tetapi Al-Kamil lebih memilih perdamaian. Beliau tidak ingin mengorbankan nyawa rakyat dan para prajuritnya. Maka ketika pasukan Templar, Hospitalier, dan ordo militer lainnya mengibarkan bendera perdamaian, perundingan pun dilangsungkan. Bahkan Sultan bersedia memberikan makan puluhan ribu tentara salib yang telah dikepung selama berhari-hari. Perdamaian pun tercapailah pada tahun 1221. Damietta diserahkan kembali ke tangan Sultan Al-Kamil dengan balasan seluruh tentara salib dibiarkan selamat tanpa pembantaian. Dan kemudian dibiarkan bertanya-tanya sendiri tentang kebaikan Sultan Al-Kamil yang sebelumnya digambarkan di Eropa sebagai sosok yang kejam. Oh iya, sebelum itu atau tepatnya pada tahun 1219, Sultan Al-Kamil hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Kemudian, untuk menghindari konspirasi tersebut, ia pergi ke Yaman. Sementara konspirasinya berhasil dipadamkan oleh saudaranya yang bernama Al-Mu'azzam, yang menjabat sebagai gubernur Suriah. Kita kembali lagi ya ke perdamaian yang dilakukan oleh Sultan Al-Kamil dengan tentara salib. Ada yang tahu nggak isi dari perdamaian secara jelasnya itu apa? Kalau enggak, langsung aja ya simak. Yang pertama, ia akan mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu, kecuali di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umar. Kita lanjut ya ke hal yang pernah dilakukan oleh Al-Kamil pada masa kepemimpinannya. Yang pertama, membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam atau saudaranya. Kemudian mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengerti, memahami, dan juga bisa mengambil sisi positif dari segala peristiwa yang sudah Ibu jelasin barusan ya. Amin. Dan semoga kalian bisa memaklumi juga memaafkan atas segala kekurangan yang terdapat pada materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.